Hai, Billy Studio di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan sebuah film Amerika berjudul Bubble Boy. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat menonton. Seorang anak laki-laki bernama Jimmy Livingstone lahir tanpa kekebalan apapun. Bahkan sedikit kuman dapat membunuhnya, jadi dia harus diisolasi. Dia tidak bisa menyentuh apapun tanpa didekontaminasi. Oleh karena itu, ia harus hidup di dalam bola plastik seperti gelembung untuk bertahan hidup sepanjang hidupnya. Ibunya Mrs. Livingstone terlalu protektif terhadap putranya. Sampai dia berusia 4 tahun, dia bahkan tidak diizinkan pulang. Namun, setelah dia berusia 4 tahun, dia dan Tuan Livingstone membawa pulang anak laki-laki kecil itu dalam gelembungnya. Kamarnya juga memiliki gelembung besar, jadi dia bisa berjalan di dalamnya. Gelembung itu memiliki sepasang tangan yang menonjol yang dapat digunakan orang tuanya untuk menyentuh dia. Semua mainannya didekontaminasi agar bebas dari kuman terkecil dan disimpan di dalam gelembung. Jimmy telah tinggal di ruangan itu sejak saat itu. Nyonya Livingstone tidak pernah ingin dia meninggalkan gelembung, jadi dia mengakhiri semua cerita pengantar tidur dengan sang putri sekarat karena mereka dibebaskan. Dia hanya diperbolehkan menonton satu saluran TV dan membaca satu majalah, karena Mrs. Livingstone bersikeras hanya mereka yang pernah dibuat. Dia juga menggunakan lengan yang menonjol untuk memotong rambutnya dan memeluk putranya. Nyonya Livingstone adalah seorang nasionalis yang ekstrim, jadi dia hanya mengajari Jimmy hal-hal yang menurutnya masuk akal dan memaksakan gagasannya pada Jimmy. Namun, Jimmy yang malang tidak tahu lebih baik, jadi dia mengikutinya. Semua orang di kota tahu tentang bocah gelembung yang unik, tetapi itu tidak menguntungkannya. Sebaliknya, anak-anak tetangga membungkus diri mereka dengan bungkus plastik dan mengolok-olok Jimmy di luar rumahnya. Mrs. Livingstone sering mengusir mereka. Satu-satunya makanan yang Jimmy makan adalah buatan sendiri. Sebuah sistem dekontaminasi telah ditempatkan dalam tabung plastik, di mana Mrs. Livingstone menempatkan makanannya untuk membunuh kuman sebelum Jimmy bisa mengambilnya. Jimmy sekarang berusia 16 tahun. Dia menceritakan bahwa dia tumbuh seperti anak-anak lain dan bahagia ketika dia mendapatkan gitar listrik, bukan mobil. Sampai suatu hari, dia berada di jendelanya ketika dia melihat seorang gadis baru seusianya bernama Chloe pindah ke lingkungannya. Dia telah tumbuh untuk menyukai gadis itu, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Terlebih lagi, dia tidak tahu apa-apa tentang cinta atau perempuan. Ibunya merasakan kegilaannya, dan menceritakan kisah itu kepada Jimmy tentang seorang anak laki-laki yang meninggal karena dia menyentuh pelacur sebelah. Selama beberapa tahun berikutnya, Jimmy sering melihat Chloe melalui jendelanya, dia juga memperhatikan dia mengawasinya. Dia menceritakan bahwa dia tahu sesuatu sedang terjadi padanya, tapi dia tidak tahu apa. Suatu pagi, dia bangun dengan ereksi dan ketakutan. Tanpa diketahui konsepnya, dia memukul dirinya sendiri dengan tongkat pemukul, dia menangis dan memanggil ibunya. Mrs. Livingstone masuk dan membuatnya mengulangi janji kesetiaan sampai dia tenang. Chloe memiliki sekelompok teman populer yang mengolok-olok Jimmy, memanggilnya anak gelembung. Dia tampaknya defensif terhadapnya. Suatu hari, dia mengetuk pintu Livingstone dan Tuan Livingstone mengizinkannya masuk. Dia melihat sistem tabung plastik di sekeliling rumah, dan terpesona. Dia mengikuti tabung dan mencapai kamar Jimmy. Jimmy terkejut dan gugup karena ibunya adalah satu-satunya wanita yang dia ajak bicara. Chloe berbicara kepadanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai gitarnya. Jimmy mencoba mengajarinya memainkannya dengan tangan yang menonjol. Dia mulai membaca sumpah setia di tengah-tengahnya. Mulai hari itu, keduanya hangout bersama setiap hari. Nyonya Livingstone tidak menyukai persahabatan mereka, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sebuah montase dari mereka menghabiskan waktu bersama berikut. Dia memberinya kelinci percobaan di dalam bola untuk ulang tahunnya, dan bahkan membawa anak-anak ke dalam kamarnya untuk Halloween. Suatu malam, di hari ulang tahunnya, Chloe yang mabuk menyelinap ke dalam kamar Jimmy melalui jendela. Dia mencoba masuk ke dalam gelembung, mengklaim dia tidak bisa menjauh darinya lagi. Namun, dia pingsan sebelum dia bisa masuk. Adegan dipotong ke malam prom Chloe. Pacar mesumnya, Mark, datang menjemputnya dan Jimmy hancur. Mark menawarkan Jimmy sebatang rokok tapi dia tidak tahu apa itu. Suatu malam, Jimmy melihat Mark dan Chloe bercumbu melalui jendelanya. Keesokan harinya, Chloe masuk ke kamar Jimmy dan menunjukkan cincin pertunangannya. Mark telah melamarnya untuk menikah dengannya. Pernikahan mereka akhir pekan ini di air terjun Niagara, dan dia datang untuk memberitahu Jimmy. Jimmy kecewa tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia juga membawakannya hadiah, yang dia simpan di dalam tabung dekontaminasinya, tapi Jimmy mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia mengembalikan kelinci percobaannya, dan memintanya untuk pergi. Chloe pergi dengan air mata di matanya. Kemudian, Jimmy membuka hadiah itu, dan melihat itu adalah bola salju dengan tulisan, I love you, di dalamnya. Terkejut, dia meneriakkan namanya dan memutuskan untuk pergi ke air terjun Niagara, untuk menghentikan pernikahan. Dia bekerja keras untuk membuat dirinya menjadi perisai gelembung portabel, dan akhirnya berhasil. Kemudian, dia menyelinap keluar rumah tanpa sepengetahuan orang tuanya. Jimmy senang berlari untuk pertama kalinya, dia sampai di stasiun bus dan meminta tiket bus kepada orang di sana. Namun, Jimmy lupa membawa uang. Tertekan, dia mencoba menyeberang jalan, ketika dia ditabrak bus. Dia terbang ke tanah, tetapi gelembungnya menyelamatkannya. Orang-orang dari bus keluar dan menawarkan untuk memberinya tumpangan.
Jimmy dengan senang hati menerimanya, tetapi dia mengetahui bahwa orang-orang itu adalah bagian dari aliran sesat. Ketika dia menunjukkannya, mereka dengan marah melemparkannya keluar dari bus. Kelompok kultus mencapai tujuan mereka, di mana pemimpin mereka mengumumkan seorang pria bulat di dalam bola dunia untuk menjadi penyelamat yang dikirim oleh dewa. Kelompok itu menyadari bahwa Jimmy adalah penyelamat mereka, dan berangkat mencarinya untuk membawanya keluar dari dunia. Sementara itu, Jimmy bertemu dengan seorang biker bernama Slim. Jimmy memberitahu dia tentang cinta dalam hidupnya menikahi orang lain. Slim terkesan, dan pada gilirannya memberitahu dia tentang pacar lamanya yang masih dia cintai bernama Api. Dia kemudian menawarkan Jimmy tumpangan, dan keduanya menuju ke air terjun Niagara. Di rumah, Mrs. Livingstone menemukan Jimmy hilang dan ketakutan. Nyonya Livingstone dan suaminya pergi mencari Jimmy, karena polisi baru akan melakukannya setelah 24 jam menghilang. Di tempat lain, Slim dan Jimmy mencapai Vegas dan berhenti untuk beristirahat. Mereka bersenang-senang di kasino, tapi Jimmy hanya punya waktu 2 hari sebelum pernikahan. Jadi, dia meninggalkan Slim di klub, mencuri skuter, dan melarikan diri di dalamnya. Setelah bepergian sebentar, Jimmy menemukan mobil orang tuanya, yang mencoba menghentikannya dari berlari. Terburu-buru, Jimmy mengalami kecelakaan. Tapi untungnya, gelembungnya memantulkannya ke kereta yang sedang berjalan. Dia melarikan diri dari ibunya tetapi sekarang terjebak di kereta dengan bakat dari pertunjukan aneh. Orang-orang aneh itu bercerita tentang bos mereka, Dr. Preak, yang membuat mereka ditangkap dan menggunakannya dalam pertunjukan anehnya. Jimmy bertemu Dr. Preak, yang kebetulan kurcaci. Dia secara tidak sengaja melemparkan pria itu ke tanah dengan gelembungnya, dan membebaskan orang-orang aneh lainnya. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke air terjun Niagara. Tapi dia hampir tidak bisa menggunakan skuter lagi, jadi dia pergi ke restoran untuk meminta tumpangan pada seseorang. Di sana, sekelompok petugas polisi menggertak seorang pria bernama Pushpop. Ketika Jimmy memberitahu mereka bahwa dia tidak memiliki kekebalan, mereka menganggap Jimmy memiliki penyakit menular, dan melarikan diri dari tempat itu. Restoran terbakar dalam kekacauan, dan Pushpop menawarkan Jimmy tumpangan. Dia juga setuju untuk membawanya ke air terjun Niagara. Di tempat lain, Mrs. Livingstone mencapai Dr. Preak, yang mengatakan kepadanya bahwa Jimmy akan Niagara Falls. Marah, dia memanggil Chloe dan berteriak padanya karena membuat Jimmy melarikan diri. Saat dia berbicara dengan Dr. Preak, orang-orang aneh di luar mencuri mobilnya. Pushpop dan Jimmy sedang dalam perjalanan, ketika mereka menabrak seekor sapi di tengah jalan. Pushpop tertekan karena, dalam agamanya, sapi adalah simbol dewa, tetapi mengikuti kata-kata ibunya, Jimmy mengatakan kepadanya bahwa agamanya salah. Ini menyinggung Pushpop, jadi dia meninggalkan Jimmy sendirian. Jimmy kemudian entah bagaimana mencapai New York, dia meminta tumpangan dari seorang lelaki tua bernama Pippi, yang dia setujui. Jimmy bangun keesokan paginya dan pria itu masih mengemudikan mobil. Jimmy segera menyadari bahwa Pippi terbaring tak bernyawa, dan mobilnya menabrak papan reklame. Jimmy pergi ke toko kelontong dan menelepon Chloe. Mark mengangkat telepon dan memberitahu Jimmy untuk menyerah, karena dia akan menikahi Chloe dalam 1 jam. Dia sekarang putus asa, jadi dia memanggil ibunya dan memintanya untuk datang menjemputnya. Kedua orang tuanya mengantarnya dan membawanya ke dalam mobil. Nyonya Livingstone pergi ke kamar kecil. Ketika Tuan Livingstone bertanya kepada Jimmy bagaimana rasanya berada di luar untuk pertama kalinya. Ikatan ayah dan anak. Mr. Livingstone memberitahu Jimmy untuk tidak menyerah sebelum mencoba. Mengambil kata-katanya, Jimmy berlari untuk menghentikan pernikahan. Mrs. Livingstone melihat ini dan mengikutinya di mobil mereka. Pada saat yang sama, kelompok kultus menemukan Jimmy dan mengikutinya juga. Slim, dengan teman-teman pengendara motornya, datang untuk menyelamatkan Jimmy juga. Slim mengunci mata dengan Nyonya Livingstone, yang kebetulan adalah cinta lamanya. Ternyata mereka semua mengemudi di landasan pesawat. Sebuah pesawat lepas landas dan Jimmy naik ke pesawat dengan seorang pilot tua. Mereka terbang ke air terjun Niagara, tetapi pesawat jatuh, membuat Jimmy jatuh ke air terjun. Untungnya, gelembungnya tidak membuatnya tenggelam. Dia entah bagaimana berhasil keluar dari air dan bergegas menuju pernikahan. Chloe dan Mark berada di kapel, mengucapkan sumpah mereka, ketika Jimmy memasuki gereja, mengklaim cintanya padanya. Melihat ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membujuk Chloe, dia mempertaruhkan nyawanya, dan merobek gelembungnya untuk menciumnya. Namun, setelah itu, dia jatuh pingsan. Saat Chloe mencoba membangunkannya, Tuan dan Nyonya Livingstone juga tiba di sana. Nyonya Livingstone berduka atas kematian putranya, ketika Tuan Livingstone memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Nyonya Livingstone dengan malu mengungkapkan bahwa Jimmy tidak memiliki kondisi apapun, dan dia tiba-tiba bangun. Ternyata dia telah berbohong padanya untuk menjauhkannya dari kejahatan dunia selama bertahun-tahun. Jimmy terkejut, tapi memaafkan ibunya ketika dia mengklaim dia melakukannya untuk melindunginya. Dia akhirnya memeluk Chloe saat semua orang bertepuk tangan. Dipotong menjadi beberapa bulan kemudian. Chloe dan Jimmy akan menikah. Semua orang yang dia temui selama perjalanannya ada di pesta pernikahan. Mr. Livingstone, Mrs. Livingstone, dan Slim sekarang kelompok. Film berakhir saat kita melihat Jimmy dan Chloe pergi dengan mobil ke bulan madu mereka. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu saluran ini. Terima kasih telah menonton.